Oke, di sini saya akan menjelaskan sejarah munculnya Wali Songo. Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Wali Sanga adalah kelompok syiar dakwah Islam atau mubalek yang kerap juga disebut dengan waliullah atau wakil Allah. Adapun kata songo atau sanga itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya sembilan, sehingga Wali Songo berarti wali yang jumlahnya ada sembilan. Adapun teori-teori tentang sejarah Wali Songo, yang pertama yaitu ada teori Hadromaut dan yang kedua teori keturunan Cina atau Hui. Untuk teori Hadromaut, menurut teori ini, para Wali Songo berasal dari Hadromaut atau Yaman. Walaupun masih ada pendapat yang menyebut Wali Songo adalah keturunan Samarkand atau Asia Tengah, Campa atau tempat lainnya. Namun, tampaknya tempat-tempat tersebut lebih merupakan jalur penyebaran mubalek daripada sebagai asal muasal mereka, sebagai yang sebagian besar adalah kaum Sayyid atau Syarif atau keturunan Nabi. Yang kedua yaitu teori keturunan Cina atau Hui. Sejarawan Slamet Muljana mengundang pembahasan kontroversi dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa tahun 1968 dengan menyatakan bahwa Wali Songo adalah keturunan Tionghoa Muslim. Pendapat tersebut mengundang reaksi keras masyarakat yang berpendapat bahwa Wali Songo adalah keturunan Arab Indonesia. Yang kedua yaitu para wali dan dakwah Islam. Dakwah Islam para Wali Songo. Secara umum dapat dikatakan bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara yang ditandai awal hadirnya pedagang-pedagang Arab dan Persia pada abad ke-7 Masehi terbukti mengalami kendala sampai masuk pada pertengahan abad ke-15. Ada rentang waktu sekitar 8 abad sejak kedatangan Islam. Agama Islam belum dianut secara luas oleh penduduk pribumi Nusantara. Baru pada pertengahan abad ke-15, yaitu era dakwah Islam yang dipelopori tokoh-tokoh sufi yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Para tokoh yang dikisahkan memiliki berbagai karomah adi kodrati. Islam dengan cepat diserap ke dalam asimilasi dan sinkretisme Nusantara. Oke, selanjutnya yaitu tokoh-tokoh Wali Songo. Sunan Ampel atau nama lainnya yaitu putra Syekh Ibrahim As-Samarkandi adalah tokoh Wali Songo tertua yang berperan besar dalam perkembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara melalui pesantren Ampel Denta. Sunan Ampel mendidik kader-kader pergerakan dakwah Islam dengan cara menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Sunan Ampel membentuk keluarga-keluarga muslim dalam suatu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Sunan Ampel sendiri menikahi putra Arya Tejo, Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembusuro, Raja Surabaya yang muslim. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, melainkan meluas sampai ke daerah Sukadana dan Kalimantan. Yang kedua yaitu Sunan Giri. Sunan Giri atau dikenal dengan putra Syekh Maulana Ishak adalah tokoh Wali Songo yang berkedudukan sebagai raja sekaligus guru suci atau Pandito Ratu. Ia memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Sebagaimana guru sekaligus mertuanya, Sunan Giri mengembangkan pendidikan yang menerima murid-murid dari berbagai daerah di Nusantara. Sejarah mencatat, jejak dakwah Sunan Giri beserta keturunannya mencapai daerah Banjar, Martapura, Pasir, dan Kutai di Kalimantan, Buton, dan Goa di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, bahkan Kepulauan Maluku. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang itu adalah putra Sunan Ampel dari pernikahan dengan Nyai Ageng Manila Putri Arya Tejo Bupati Tuban. Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang ulung dalam berdakwah dan menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian dan kedikdayaan. Dakwah awal dilakukan Sunan Bonang di daerah Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra. Dengan membangun masjid di Singkal yang terletak di sebelah barat Kediri, Sunan Bonang mengembangkan dakwah Islam di pedalaman yang masyarakatnya masih menganut ajaran Tantrayana. Setelah meninggalkan Kediri, Sunan Bonang berdakwah di Lasem. Sunan Bonang dikenal mengajarkan ilmu melalui wayang, tasawuf,
tembang, dan sastra sufistik. Karya sastra sufistik yang digubah Sunan Bonang dikenal dengan nama Suluk Wujil. Yang keempat yaitu Sunan Kalijogo, putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban. Sunan Kalijogo dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Melalui pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh keramat oleh masyarakat dan dianggap sebagai wali pelindung Jawa. Yang kelima yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati putra dari Sultan Hud yang berkuasa di wilayah Bani Israel yang masuk wilayah Mesir. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang menurunkan Sultan Banten dan Cirebon. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedudukan politis sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak melalui pernikahan. Yang keenam yaitu Sunan Derajat, putra Sunan Ampel dan adik Sunan Bonang. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan akhlak bagi masyarakat. Sunan Derajat dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib fakir miskin. Sunan Derajat mendidik masyarakat sekitar untuk memperhatikan nasib kaum fakir miskin, mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki empati, etos kerja keras, kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. Sunan Derajat juga mengajarkan kepada masyarakat teknik-teknik membuat rumah dan membuat tandu. Yang ketujuh yaitu Sunan Kudus, putra dari Sunan Ngudung. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang tegas dalam menegakkan syariat. Namun, seperti wali yang lain, Sunan Kudus dalam berdakwah berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami kebutuhan apa yang diharapkan masyarakat. Itu sebabnya Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, membuat keris pusaka, dan mengajarkan hukum-hukum agama yang tegas. Yang ke-8 yaitu Sunan Muria, putra dari Sunan Kalijaga. Sunan Muria merupakan tokoh Wali Songo yang paling muda usianya. Sebagaimana Sunan Kalijaga, Sunan Muria berdakwah melalui jalur budaya. Sunan Muria dikenal sebagai piawai yang menciptakan berbagai jenis tembang cilik atau sekar alit dalam bahasa Jawanya. Jenis sinom dan kinanti. Jenisnya yaitu sinom dan kinanti yang berisi nasihat-nasihat dan ajaran tauhid. Seperti ayahnya, Sunan Muria dikenal pintar mendalang dan membawakan lakon-lakon carangan karya Sunan Kalijaga. Yang terakhir yaitu Sunan Gersik. Diperkirakan lahir di Samarkandi, Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Beliau merupakan guru para wali. Sunan Gersik adalah orang yang pertama masuk ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Tempat berdakwah pertamanya adalah di desa Sembalo atau Gresik. Beliau mulai menyiarkan agama Islam di bagian timur Pulau Jawa dengan mendirikan masjid di desa Pasucinan Manyar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.